Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali meskipun dari jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memberikan kemudahan kita dalam memahami apa yang akan Ustadz sampaikan. Sebelumnya mari kita baca basmalah untuk memperlancar kegiatan kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Talamid rahimakumullah. Melanjutkan apa yang sudah Ustadz sampaikan kemarin, ya. Kita lanjutkan cara mengatasi kebiasaan menyontek di kalangan pelajar. Ya, ini trik-trik ini silahkan nanti kalian coba, ya, supaya kalian bisa terhindar dari kebiasaan menyontek. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengatasi menyontek. Yang pertama, menyelidiki perkembangan pola belajar talamid. Nah, talamid ini harus diselidiki dulu. Belajarnya gimana? Ya. Perlunya menyelidiki perkembangan pola belajar talamid sebagai usaha pencegahan. Ya. Bisa dilihat pola pembelajarannya gimana? Belajarnya setiap hari sesuai dengan kebutuhan atau belajarnya, ya, pada saat butuh saja. Nah, ini yang sering terjadi sama talamid seperti ini. Jadi kalau belajar itu kalau butuh belajar, kalau tidak butuh tidak pernah belajar. Sehingga buku itu tidak pernah dibuka. Kalau bukunya baru itu ya masih kelihatan barunya. Kok bisa seperti itu? Ya, karena tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari. Ya. Ini perlu pendampingan orang tua, sehingga nantinya orang tua bisa konsultasi dengan asatidnya. Ustadz, anak saya jarang belajar di rumah, mainan HP terus, nonton TV terus, ya, tidak pernah di rumah. Kalau di rumah kalau makan, tidur, mandi saja. Selebihnya setiap kali nyampe rumah taruh tas, ganti baju, kadang tidak ganti baju, langsung bablas pergi, ya. Kemudian menyediakan akses terhadap bahan ajar yang cukup untuk semua talamid. Sebenarnya untuk akses untuk pembelajaran banyak sekali. Hanya saja talamid, ya, tidak mau berusaha untuk mencari akses-akses tersebut. Sehingga kekurangan-kekurangan talamid ini dimanfaatkan untuk nyontek saja. Buat buat tugas nyontek, ya, disuruh ngerikas nyontek dan lain sebagainya, karena tidak ada perkembangan dalam diri talamid sendiri. Yang selanjutnya adalah memberikan kejujuran. Nah, ini paling penting buat talamid rahimakumullah. Jujur itu penting, ya. Jangan ikuti filosofi yang salah. Jujur ajur, salah. Ya, tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus jujur. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita mampu mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memberikan jawaban. Memberikan jawaban loh, ya. Kalau bertanya tentang maksud boleh. Ini maksudnya bagaimana? Caranya boleh. Ini caranya gimana toh, kok saya tidak tahu. Nah, tetapi kalau ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Nah, ini sudah salah. Ya. Ini penting penanaman kejujuran. Ya. Terutama dalam keseharian kita di sekolah, bahkan di rumah, agar tidak suka menyontek dan mengedepankan kejujuran dalam hal apapun. Ya. Ini jujur penting. Kejujuran ini penting untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan talamid. Tidak usah malu. Isin lah. Engko aku nek tekan kok dikira aku goblok, dikira aku bodoh, dikira aku tidak mampu. Salah.
Justru dengan talamid diam, para asatidz tidak tahu kekurangannya talamid. Kekurangan siswa apa kita tidak tahu. Justru talamid harus menyampaikan secara sejujur-jujurnya. Ustadz minta maaf, tolong diulangi kembali. Pembelajaran ini saya belum paham. Kok masih belum paham lagi? Datangi ustadz-ustadzanya 4 mata. Ustadz minta maaf, tadi saya masih betul-betul belum paham. Tolong dikasihkan pengertian yang sekiranya pengertian itu bisa menyebabkan saya paham. Nah. Selanjutnya adalah memberikan wawasan bahaya mencontek. Ya, talamid rahimakumullah, Ustadz beritahukan dulu yang namanya bahaya mencontek itu ya sangat membahayakan. Karena ini akan menjadi kebiasaan dan kalau sudah menulang dalam kepala kita, maka nanti dia akan menjadi kebiasaan dan bahkan kebutuhan. Nah, bahaya ini. Kalau sudah kebutuhan apa? Kalau dia tidak nyontek, tidak enak badannya. Masuk angin malahan ya. Mencontek itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau rahimahullah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau dibiarkan terus, bagaimana talamid bisa maju, bisa berkembang? Ya. Kalau nilainya baik, tetapi dengan hasil menyontek, percuma. Talamid ranking 1, ranking 2, ranking 3, ya nilainya bagus, tetapi apa? Hasilnya nyontek. Ternyata setelah mendapatkan nilai bagus, talamid semuanya mencoba untuk mencari sekolahan-sekolahan yang lebih unggul, lebih tinggi. Padahal itu bukan kemampuan talamid sendiri. Masuk les bingung, nggak bisa mengikuti pembelajaran yang ada. Maka dari itu, ayo jangan suka nyontek, bahaya. Ya. Talamid rahimakumullah, yang selanjutnya adalah memberikan motivasi. Kita akan memberikan motivasi yang luar biasa kepada talamid semuanya, ya, supaya talamid menemukan jalan keluar yang terbaik agar talamid bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik tanpa harus menyontek. Yakinkan pada diri talamid pribadi, ya, bisa mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, ya, tanpa nyontek, ya. Yakinkan dalam diri bahwa saya bisa, teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Harus memberikan keyakinan dalam diri kita. Dengan diri kita sendiri aja tidak yakin, kenapa kok kita malah justru yakin sama orang lain? Nah, ini salah talamid rahimahullah. Jadi yakinkan dalam diri kita, ya, bahwa kita bisa. Saya yakin saya bisa. Hilangkan rasa hilangkan rasa minder, hilangkan rasa minder, takut, ya, pelan-pelan dihilangkan nyonteknya. Kita buat bahwa diri saya paling pinter dengan cara kita menawadukkan diri, bukan malah sombong, aku pinter, liane bodoh, tidak boleh seperti itu. Tapi tetap tawaduk pada Allah Subhanahu wa taala yang sumber pemberi ilmu pengetahuan kepada seluruh manusia. Membiasakan diri, ya, bersifat realistis, berpikir realistis dan tidak ambisius. Ambisius itu memaksakan kehendak. Bisanya sedikit tapi mintanya banyak. Terus seperti itu, jangan sampai, ya. Menumbuhkan kesadaran hati nurani. Tumbuhkan hati nurani bahwa bismillah saya bisa ya Allah. Tunjukkan jalan kebenaran-Mu, tunjukkan kemudahan-Mu sehingga saya termasuk hamba-Mu yang yakin pada diri sendiri. Dan
yang paling penting adalah kita menerima kekurangan kita, memahami kekurangan kita, tetapi bukan memojokkan diri kita. Kalau kita tahu paham kekurangan kita, ya, berarti kita motivasi diri kita untuk memperbarui kekurangan-kekurangan kita, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Ya. Talamit rahimakumullah, ya. Menyontek itu dosa. Nyontek itu dosa. Karena menyontek itu termasuk kategori orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Surat Al-Mutaffifin ayat 11. Ya. Jadi talamid semuanya akan celaka. Kenapa? Karena mengandalkan orang lain. Pada waktu orang lain tersebut tidak ada, maka kita akan celaka. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan kenyataan, karena kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Pasang slogan dalam diri kita anti nyontek. Jujur lebih baik. Ya. Mungkin bisa dilihat membuat motivasi sendiri di rumah, ditulis saya harus bisa sendiri, saya tidak boleh nyontek atau apa dan lain sebagainya. Talamid rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah kita menegur langsung, ya. Penting memberikan teguran kepada talamid semuanya, baik itu kami sebagai guru maupun orang tua yang ada di rumah, memberikan nasihat. Menegur itu bukan berarti dia benci, menegur itu berarti marah, tidak, tetapi memberikan nasihat, mengarahkan supaya talamid semuanya tidak menjadi kebiasaan menyontek atau bahkan kebutuhan menyontek. Kalau kebutuhan itu sudah parah, karena kalau tidak nyontek badannya pegel-pegel, ya, badannya sakit, nah itu sudah kebiasaan, kebutuhan malah, ya, tidak boleh. Talamid rahimakumullah, ya. Insyaallah itu dulu motivasi dari Ustadz. Ya, semoga bermanfaat bagi diri Ustadz pribadi dan punya para talamid semuanya. Ya. Tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah jangan lupa memakai masker, gunakan cuci tangan atau hand sanitizer. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit virus corona ini sehingga kita bisa segera untuk bertatap muka dan menjadikan diri kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.